Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu yang menyebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan posisi yang kini dijabat Tito Karnavian. Prasetyo meminta kepada awak media untuk tidak membuat isu yang belum tentu kebenarannya. Dari mana? Belum? Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Siap. Jangan bikin isu. Gimana kan nggak masuk itu secara logika umum kan agak kurang ketemu juga kan. Beliau sekarang kan ketua MPR. Maksudnya meninggalkan kursi partai MPR. Mendagri. Masa kemudian menjadi menteri kan agak kurang masuk itu. Siap. Jadi bikin analisanya agak yang nyambung dikit. Makasih, Mas. Prasetyo menegaskan bahwa pergantian Sekjen Partai Gerindra dari Muzani ke Sugiono didasari perlunya regenerasi struktur Partai Gerindra periode 2025 hingga 2030. Bukan dalam rangka menjaga marwah kesetaraan posisi Muzani yang duduk sebagai Ketua MPR RI dengan Presiden Prabowo yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah, dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Bahkan Menteri HAM Natalius Pigai menulis di akun X-nya bahwa mengibarkan bendera One Piece sejajar dengan bendera merah putih di hari besar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dianggap melanggar hukum, yakni sebagai bentuk makar dan bisa dilarang dengan tegas. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak ada masalah dengan simbol bendera One Piece. Namun, Dasko mengingatkan agar simbol tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang dapat memecah belah bangsa. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Menurut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dan meminta masyarakat menghormati bendera merah putih dengan tidak mengibarkan bendera One Piece. Ya, pokoknya saya minta tolonglah, kita ini merah putih gitu, sudah merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Itu ya kawan-kawan. Namun makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid 3 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyebut Riza Khalid yang terdeteksi berada di Malaysia berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO dan masuk red notice Interpol.
Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Interpol untuk mendapatkan persetujuan penerbitan Red Notice. Tidak ada konfirmasi kehadiran yang bersangkutan. Kan kemarin dijadwalkan pemanggilan yang ketiga. Yang jelas penyidik akan segera melakukan langkah-langkah hukum ke depannya. Ya mungkin nanti sekalian bisa melakukan penetapan DPO-nya nantinya dengan juga Red Notice. On proses, betul. Dalam on proses. Sebelumnya Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencabut paspor milik Riza Khalid yang terdeteksi berada di Malaysia. Meski demikian, Agus tidak menyebutkan sejak kapan Riza Khalid berada di Malaysia. Date-nya terpantau di mana gitu? Kalau nggak salah masih di Malaysia ya? Masih di Malaysia. Diketahui keberadaan Riza Khalid kini menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung menetapkan mantan petinggi Petral ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018-2023. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Seperti inilah aktivitas blasting atau peledakan bukit yang dilakukan di Desa Air Mesu Timur, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Ledakan dahsyat berdampak pada ratusan rumah. 40 rumah yang berjarak paling dekat dengan perbukitan bahkan rusak cukup parah. Kerusakan cukup serius, dinding rumah retak lebar, plafon ambrol, bahkan kaca jendela pecah. Tak hanya rumah warga, kuatnya getaran juga membuat sejumlah fasilitas umum rusak, seperti sekolah dan tempat ibadah. Warga juga trauma lantaran ledakan terjadi sangat keras, memaksa mereka lari berhamburan keluar rumah. Warga menuntut aktivitas peledakan dihentikan dan meminta perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan. Nggak minta warga di sini minta ditutup terus, jangan diaktif lagi, karena untuk apa diaktif tidak ada manfaatnya. Yang ada dampaknya rumah retak, getarannya, debunya. Trauma deh, Bu. Trauma lah yang kemarin terjadi yang 15 meter kemarin. Siapa ada trauma malahan terkejut, untuk nggak jantung mati mendadak kita. Data pemerintah desa setempat ada total 173 rumah terdampak, 40 rumah diantaranya rusak cukup parah. Peledakan bukit atau blasting adalah aktivitas pemecahan batuan di bukit menggunakan bahan peledak. Cara ini dilakukan perusahaan untuk memperkecil ukuran batuan agar lebih mudah diangkat dan